tempat ini pernah menjadi saksi bisu. Aku jungkel coy. Aku mau bahas apa ya, bahas tekan ngendi ya, saya coy aku lali. Aku mau bahas apa ya. Saya coy lali, aku mau bahas apa ya, walah walah dan oh ya. Selamat siang teman-teman, kembali lagi dengan Anbu Senja. Oke. Kira-kira siang ini ada rencana berkelana kemana? Mumpung hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2022. Karena hari ini hari Rabu, tanggal 28 Desember tahun 2022. Dan waktu menunjukkan pukul 9:27. Dan aku sekarang berada di kawasan Cawas, Pasar Cawas. Tapi aku lali jenenge coy. Oh, tempat ini pernah menjadi saksi bisu. Aku jungkel coy. Ya ini kono ki mau pas belokan itu mau. Jadi dulu pernah pulang kampung lebih awal. Jadi pas hari puasa aku berangkat dari Jogja itu jam, kalau nggak jam 2 jam 3-an. Terus berangkat lewat sini malam-malam. Mungkin karena waktu itu lagi nggak fokus, nggak konsen, ada sesuatu yang mengganjal di pikiran. Jadi sepanjang perjalanan dari Jogja sampai sini suasana hati tidak menentu. Jadi benar-benar tidak fokus. Kayak apa ya? Ya hampir kayak gini lah, nerocos mulai dewe. Tapi waktu itu belum aku mulai lagi aktivitas nge-vlog. Kalau malam-malam yang di vlog apa coba? Jalan juga nggak terlalu kelihatan ya kan. Ya ada something lah pas waktu itu. Lah pas sampai situ di tempat belokan tadi, aku aku salto. Jungkel cuy. Aku jatuh nah gara-gara nubruk kucing. Jadi waktu itu aku nabrak kucing dan aku langsung jungkel. Jam 4 jam setengah 5, pokoknya pas inilah jam imsak, jam imsak aku jatuh terkapar. Dan nggak ada orang sama sekali awalnya, karena memang jam segitu aktivitas kendaraan masih sangat renggang. Untungnya ada pemilik rumah yang pas di pojokan tadi itu apa ya, mau melihat, kalau bahasa Jawanya ngongak, oh no apa kok geruduk apa ono tiba. Dan aku pas di situ langsung lah ditolong sama pemilik rumah pas di pojokan tadi. Dan nasib dari kucingnya sendiri, kucing yang aku tuh bro tewas di tempat. Jadi antara miris dan kasihan, aku juga nggak gimana ya. Lah posisi ya malam lagi nggak fokus, lagi nggak konsen, tiba-tiba kucingnya nyelonong dan aku juga nggak sempet ngindar. Ya tahu ada sesuatu yang mau lewat gitu, tapi ya karena posisinya kenceng malam-malam juga, dan di waktu itu di tempat itu nggak, penerangan kayaknya juga masih minim. Nggak tahu kalau sekarang. Ya udah, pemilik kucing pun juga mungkin merasa bersalah juga. Jadi setauku waktu itu pemilik kucingnya langsung ngambil kucingnya, dan sampai aku berdiri, sampai aku lanjutin perjalanan,
nggak menghampiri sama sekali. Padahal aku juga mencari, dalam artian ya aku mau minta maaf karena membuat kucingnya meninggal, ya kan. Tapi ternyata sampai aku mau balik, pas waktu itu perjalanan balik kampung ke Ponorogo, dia nggak datang, nggak kelihatan. Ya udah, aku titip salam buat yang nolongin, minta disampaikan permohonan maaf karena telah nubruk kucingnya. Jadi setiap aku balik dan lewat situ pasti keingat waktu itu cuy, karena aku tetap melanjutkan perjalanan, nggak eh, nggak ada keinginan untuk mampir ke puskesmas dulu atau gimana, enggak. Jadi memang aku tahan, tetap aku tahan, aku empet ngempet cuy. Bayang nih, nabrak saka kono sampai toko Magetan itu perjalanan masih 3 jaman lagi, ya 2,5 jam lah. Dan waktu itu puasa ya, tengah-tengah puasa lah kayak gitu. Jadi ya sudah, mau gimana lagi. Jadi di tangan, di sikut sama di lutut itu bopeng. Nah, jadi ada luka dan celanaku sobek pada akhirnya, dan sampai sekarang belum tak perbaikin sobekan di celana, dan jaketnya rusak parah. Sebentar sih. Dan jaketnya pun rusak parah waktu itu, lalu tak buang karena jaketnya jaket pemberian, jaket pemberian. Ya udahlah, akhirnya tak buang, dan aku balik ke Jogja pada akhirnya ngebis cuy. Nggak kuat kalau seumpama tak paksain tetap pakai motor. Dan alhamdulillahnya motornya nggak kenapa-kenapa, selain stangnya agak miring, dan itu pun miringnya juga nggak kerasa banget. Pas tak pakai balik pun masih normal-normal saja, nggak ada masalah apapun. Tapi sampai rumah memang aku langsung pijet cuy, aku langsung pijet. Ya agak meringis gimana gitulah intinya. Ya habis jatuh toh langsung pijet, dan alhamdulillahnya setelah itu nggak ada gejala sakit atau gimana, itu nggak, aman. Jadi langsung terkondisikan. Apa ya, kalau di jalan ini sih memang ada beberapa cerita-cerita yang bagiku itu menarik buat tak jadiin pengalaman coy. Jadi aku juga pernah di sini tidur di emperan toko kalau nggak salah kemarin itu, karena kondisi memang sudah capek dan gelap pula. Jadi memang agak memaksakan diri, dan kondisi juga ngantuk. Ketimbang terus tak paksakan buat nyetir malam-malam gelap. Beberapa kali aku bukan nginep sih, tidur di emperan. Pertama aku tidur di emperan daerah mana ya, aku lupa namanya, daerah itulah pokoknya. Itu beberapa menit saja. Terus di sepanjang jalan ini aku lupa di mana pernah tidur juga di emperan, dan tidurnya itu aku sampai ke bawah mimpinya itu aku bolak-balik berhenti buat tidur. Nah piye jalan ngono. Jadi aku turu ngipi kuwi rumangsaku, aku ya perjalanan njuk mandek turu tangi, mandek turu tangi, mandek turu, wis kaya ngono kuwi cuy. Jadi di dalam mimpi itu aku bermimpi melakukan perjalanan yang sama, berhenti tidur, terus bangun lagi lanjutin perjalanan, berhenti tidur, hampir 3 kali kalau nggak salah, sampai aku bener-bener bangun. Saking keselnya cuy, saking lelahnya. Tapi ya tak nikmatin saja.
Kalau nggak salah waktu itu sampai sini jam, kalau nggak jam 2 jam 3-an coy, karena sepanjang perjalanan dari Ponorogo sampai Wonogiri memang kecepatanku stabil karena aku berada di belakang truk waktu itu. Aku masih ingat banget karena dingin cuy. Pas berdiding waktu itu, pas musim dingin lah, jadi suhunya itu rendah lah. Jadi aku inisiatif berada di jarak aman di belakang truk, yang biasanya kalau di belakang truk itu kan dapat udara panas dari mesin kan. Nah itu tak manfaatin, jadi ya mau nggak mau harus tetap fokus lah. Pilihannya ada dua, tidak di belakang truk tapi kedinginan, atau tetap fokus jaga jarak tapi suhu terjaga karena kehangatan mesin dari truk. Ya nggak ada pilihan juga karena ya memang capek, dingin pula, ya udahlah nggak apa-apa lah, penting bisa fokus waktu itu. Oke. Dan sampai Wonogiri aman, tentram, selamat, sentosa coy, alhamdulillah. Tapi sampai dari Wonogiri kota terus ke terminal, belok kiri arah Cawas. Nah sampai situ sudah nggak ada teman, nggak ada orang yang buat nemenin perjalanan, maksudnya kendaraan lain gitu. Motor mobil pun juga jarang banget di jam-jam itu. Jadi ya agak sedikit cemas. Tapi tetap tak paksain, maksudnya tak paksakan tetap jalan. Kalau jalan sih sebenarnya aman coy, cuman yang bikin aku was-was itu waktu itu adalah ngantuknya. Dan beberapa kali juga berhenti. Ya, salah satunya di jalan ini, makanya setiap lewat sini pasti aku mau nerka-nerka coy, nebak-nebak aku dulu pernah tidur di mana ya. Kadang suasana malam dan pagi itu beda banget coy. BTW ini aku telat ngantor, jelas banget ini telat ngantor, soalnya aku baru di Cawas dan waktu menunjukkan pukul 9.25 tadi waktu start. Mungkin sekarang sudah 40 atau 50 kali ya. Soalnya tadi aku di Wonogiri sempat berhenti cuy. Jadi sebelum sampai di Wonogiri kota, aku masih beriut-beriut. Jadi vibe-nya itu ngantuk banget. Tapi masih bisa tak paksain sampai Wonogiri kota. Lah, yang bikin melek waktu tadi adalah aku ngelihat indikator kamera itu berhenti, nggak kelap-kelip. Jadi kalau kelap-kelip itu kan menandakan kamera sedang record. Jadi kayak gini, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Ya kayak gitulah intinya, indikatornya kelap-kelip itu masih record. Tapi kalau indikatornya cuman menyala nggak kelap-kelip, berarti itu nggak nge-record. Nah aku bikin yang bikin aku nggak ngantuk lagi, nggak beriat-beriat lagi, ketika iseng-iseng aku melihat indikator kamera, loh lah kok mati, nggak record iki berarti, walalala. Sampai berpikir, lah jangan-jangan sejak awal nggak record. Wah, jadi agak gimana ya, langsung terang benderang ya lah coy. Record apa, nerocosnya udah lama, perjalanannya juga sudah lama, hampir 20 menitan lah, tapi ternyata gak merecord. Walah pak pok cuy. Cek cuy, ini fokus jalan jalannya aduh kurang rata cuy. Nah ya itu mungkin sampai mana ya, pasar sebelum Wonogiri kota, aku lupa namanya ya, pasar itulah ya. Itu ya udah sampai alun-alun, etok-etoke aku pamit
ya sampai sini dulu cuy, bla 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 segala macam kayak gitu. Padahal aku tahu itu posisi kamera nggak record. Wah janda. Terus tak pas aku belum memastikan sih, jadi pas sampai alun-alun Wonogiri wis nggak sempat ngecek, langsung tak matikan kameranya. Dari situ terus ngelanjutin perjalanan sampai di satu tempat, aku lupa namanya. Jadi tempatnya itu setelah persawahan. Jadi kalau dari terminal Wonogiri belok kiri arah Cawas kan ketemu sawah-sawah itu. Nah sepanjang itu perjalanan itu, setelah ketemu pemukiman, aku cari tempat tidur, terus rebahan. Alhamdulillah. Sorry cuy, bersin. Nah ya udah, aku nggak sempet ngelihat HP juga tuh, paling 15 menit maksimal segitu. Memang biasanya aku tidur di perjalanan kan paling lama segitu, 15 menit. Tapi pas bangun rasa-rasanya kok lama banget ya aku tidur ya. Tapi juga pas bangun aku juga nggak inisiatif ngecek HP juga. Banyakan juga ya. Banyakan kata juga perasaan. Ya udah, lanjut perjalanan. Ternyata sampai di salah satu pabrik apa itulah, yang masih satu jalur menuju Cawas. Aku lihat di HP alarm bunyi, tak pikir jam 8 cuy, karena alarmku kan memang aku set 3 kali tuh, jam 7, jam 8 sama jam 8.13. Nah jam 7 alarmnya bunyi di alun-alun Wonogiri. Nah aku pakai tidur segala macam, alarmnya bunyi lagi cuy. Tak pikir jam 8 tepat ya kan. Masih normal lah. Nah ternyata aku buka alarmnya itu alarm jam 8.30. Jadi itu kelanjutan dari alarm jam 8.13. Walah, aku turu kuwi pirang menit iki mau. Kayaknya sih lebih 30 menit, tapi nggak ada 1 jam. Ya perkiraan 45 menitan lah ya. Wow. Ya sudah, ketimbang aku buru-buru ya kan, sampai di Cawas tadi aku melipir cari warung soto. Lagian kalau seumpama tak lanjutin pun juga sampai Jogja telat, karena prediksiku sampai Jogja itu kan telatnya paling enggak jam 9 lah, jam 9-an itu masih batas normal menurutku. Ternyata setelah aku buka Google Map, aku titiki kantor, dan ternyata perjalanan masih 1 jam 30 menit lagi, dan estimasi sampai sana, sampai kantor jam 10.30. Wah ya udah.